Parah. Jadi disimpulkan dari semua perjalanan ini dan langsung pernyataan Allah di Al-Quran surah ketiga ayat 110, maka Al-Quran, semua ulama ahli Quran mengatakan Al-Quran kalau benar dipelajari, turun dimanapun, melekat pada siapapun, pasti akan memberikan keistimewaan pada orang-orang itu dan tempat sekitarnya. Itu mauhibah, pemberian Allah begitu dahsyat karena Ramadan memang bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, itu langsung pengakuan disampaikan, penegasannya oleh Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, paling kiri pertengahan di mushaf standar itu. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang kalian aku perintahkan untuk puasa itu, itulah saat turunnya Al-Quran. Dan Ramadan itu bulan Al-Quran. Ya, tadi Ustaz Fatih sudah menyinggung sebagian, saya sempat simak itu di luar. Ya, jadi semua yang terkait dengan turunnya Quran itu akan istimewa. Ya, saya tanya begini, yang bawa Al-Quran ke Nabi Muhammad siapa? Malaikat Jibril. Baik. Malaikat Jibril disebutkan pertama kali di surat apa? Ayat berapa? 90 berapa? 94, 95? Hah? Bukan, 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Itu ya. Nah, itu dalilnya. Jadi malaikat Jibril khusus ditugaskan oleh Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak malaikat Jibril mendapatkan mandat tugas tadi, maka statusnya naik menjadi Sayyidul Malaika. Ruhul Amin, pemimpin para malaikat. Dan disebutkan terpisah dari malaikat yang lain sebagai keistimewaan. Misal di surah Al-Qadar, ya, tanazzalul malaikatu war ruh. Ya, ruh itu malaikat Jibril di situ, menunjuk pemimpin para malaikat. Jadi sejak mendapat mandat dari Allah, ya, diberikan kemudian tugas untuk menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu statusnya naik menjadi Sayyidul Malaika, pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril memberikan Al-Quran, menyampaikan pada siapa? Nabi Muhammad SAW. Disebutkan berapa kali dalam Al-Quran? Kata Muhammad 4 kali. Ya, apa saja? Karena nguping tadi di sini. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144, kemudian Quran surah ke-33 ayat ke-40, kemudian Quran surah ke-47 dengan namanya ayat yang kedua, kemudian apa lagi? Quran surat ke-47 Muhammad ayat kedua, kemudian setelah itu apa yang terakhir? Quran surah Al-Fatah, ya, surah ke-48 ayat ke-29. Baik, sejak ditugaskan oleh Allah, fokus baik-baik untuk menerima Al-Quran, maka status beliau naik menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul yang keistimewaannya mengalahkan semua nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Baik, Al-Quran turun di hari apa? Hari apa? Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Hari apa turunnya? Allahu a'lam. Enggak ada hari Allahu a'lam. Cuma hari Sabtu, Ahad, Senin. Hari Jumat. Jumat turunnya. Ya. Coba lihat teman-teman. Wahyu pertama turun apa? Bukan. Allah belajarnya. Bukan. Wahyu pertama turun itu bukan Iqra. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Itu kan? Betul ya? Karena saat Iqra turun, kata Nabi, ma'ana biqari. Saya benar-benar gak bisa baca. Ma'ana biqari, ketika sempurna dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca jangan karena engkau tak mampu baca, karena tak punya guru belajar, tak pernah sekolah. Baca karena Allah yang mencipta kamu saja begitu mudah. Maka sangat lebih mudah menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Itu turun Iqra itu kan di hari Jumat, ya kan? Kemudian yaumal taqal jama'an, bertemunya dua pasukan, itu kan hari Jumat. Sejak turun Al-Quran hari Jumat, maka Jumat berubah status menjadi Sayyidul Ayyam, pemimpin penghulu para hari. Turunnya malam apa? Malam? Kalau sudah sebut Laila, maka jangan sebut malamnya lagi. Nanti kemalaman gitu ya. Malam-malam gitu ya. Baik. Jadi malam itu ada dua nanti. Ada Lail,
itu menunjuk waktu. Waktu dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Jadi di ke subuh, sekarang subuh jam berapa? 4:27, 14, 4:39, terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. 4:40, baik, ambil misalnya 4:40, jadi 15 menit sebelum subuh itu disebut sahar namanya. Sahar. Nanti kalau kalian adik-adik sudah mulai menghafal, harus bangun sebelum itu. Spesial waktu sahar, Anda isi dengan istighfar. Sahar itu jamaknya ashar. Jamaknya apa? Ashar. Nanti ada di Quran surah 51, Adz-Dzariyat ayat 18. Ini amalannya. Ini diantara, ini izinnya, ini rahasia diantara kita ya. Ini. Jadi ini disebut oleh Al-Quran diantara amalan ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Di antara amalannya orang yang rajin istighfar di waktu sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya? Wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian di surah Ali Imran wal mustaghfirina bil ashar. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, jadi dari ba'da isya sampai ke waktu sahar itu lail namanya. Lail. Makanya kita diminta memilih kalau ingin bangun malam di antara tidur itu silahkan bangun sampai menjelang sahar. Ya, menggunakan kata lail. Misal Quran surah ke-17, ya, surah apa? Al-Isra. Di ayat ke-79, wa minal laili fatahajjad bih. Ya, dan dari sebagian malam, enggak harus semuanya, ambil sebagian. Jadi kalau kita ingin menunjuk waktu malam dari ba'da isya sampai ke sahar itu disebut apa? Lail. Ya, lail, jamaknya layali. Jadi lail, layali, lili, lala, laili itu malam. Ya, ibu leli, ibu malam-malam tuh. Ya. Nah, kalau kita ingin menunjuk keistimewaan yang ada di malam itu, maka tambahkan ta di ujungnya. Ya, jadi ta itu nanti fungsinya bisa menunjuk pada sifat, memuannaskan makna dan memberikan keistimewaan. Jadi kalau Anda temukan kata lailah, berarti malam itu ada yang istimewa. Tapi kalau cuma lail, itu waktunya saja. Perhatikan, begitu dahsyatnya bahasa Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan rekayasa manusia. Nanti suatu saat kita belajar, meneliti ya ayat-ayat bahkan huruf-huruf dalam Al-Quran. Itu Anda akan temukan setiap hurufnya itu bukan bahasa manusia. Ya. Coba buka surah Al-Qadar. Surah ke-107. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya, inna anzalnahu. Kami telah turunkan. Itu naknya bukan kami menunjuk pada Allah banyak, bukan. Di ilmu nahwu nanti na itu menunjuk kalau ada di Quran pada dua bagian. Satu ta'zimun nafsi, yang kedua ta'zimus sya'ni. Ta'zimun nafsi menunjukkan keagungan Allah. Ta'zimus sya'ni menunjukkan kedahsyatan informasi yang disampaikan sehingga Allah sampai harus menunjukkan keagungan dirinya. Ya, kalau kita terjemahkan, maka Allah ingin menyampaikan demi keagunganku, aku akan sampaikan berita yang sangat dahsyat. Bahwa turunnya Al-Quran itu, aku turunkan kata Allah, fi lailah, pada malam yang sangat istimewa. Nah, demikian cara menerjemahkannya. Malam itu disebut dengan apa? Al-Qadar. Jadi Anda bayangkan, turunnya Al-Quran di satu malam, padahal kan malam tiap malam biasa saja. Tiap malam terjadi. Tapi dengan turunnya Al-Quran, tiba-tiba malam itu berubah menjadi Al-Qadar. Jadi istimewa. Kemudian turun pertama di mana? Hah? Gua Hira. Gua Hira ada di mana? Mekah. Baik. Turunnya di Mekah. Mekah naik status jadi Makkatul Mukarramah. Tadinya Bakkah saja. Bakkah, kemudian Makkah itu ba dengan mim, itu dialek dari kabilah. Jadi ada yang menyebut nggak bisa pakai mim, bisanya pakai ba, maka dia baca itu. Nanti kalau sudah selesai, boleh nanti kalau mau ngaji tambah riwayat. Misal beberapa riwayat nanti ada yang dibaca kalau Warsh misalnya, dia pakai imalah misalnya. Ya, semua standar Bismillahirrahmanirrahim itu standar semua. Tapi nanti kalau Anda sudah selesai hafaz, misalnya mau tambah, taruhlah misalnya menggunakan Warsh. Ya, Warsh dari Nafi' sama dengan Qalun. Ya, Imam Qalun, Imam Warsh ngambil dari Nafi' Al-Madani. Nafi' itu teman-teman sekalian, itu ahli Quran. Saya tanya dulu, tinggi atau pendek? Orangnya? Oh, alah. Orang Madinah.
Al-Madani, orang Madinah. Kira-kira tinggi atau pendek? Tinggi. Putih atau hitam? Rambutnya lurus atau keriting? Lurus. Bibirnya tipis atau tebal? Baik. Imam Nafi Al-Madani itu Masya Allah pendek, kulitnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal, dan punya gangguan pendengaran. Tapi beliau bisa melihat benar tidaknya bacaan hanya dari gerakan bibir pembacanya saja. Dan setiap kali keluar kata-kata, keluarlah bau harum di lisannya dengan kemuliaan Al-Quran. Punya 2 murid namanya Qalun, sekarang di Afrika Utara menyebar bacaannya, termasuk Libya, Tunisia, dan seterusnya. Kemudian Warsh itu di Afrika Barat tambah Mesir, karena Warsh itu asalnya dari Mesir. Nah bedanya nanti Warsh pakai imalah. Jadi kalau kita baca wadduha, dia wadduha, wadduha wallaili idha saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qale walalakhiratu khairul laka minal ula. Nanti kalau tipisnya walalakhiratu ra, dia bisa baca ra, dia baca ra, ya. Nah, itu Kenapa? Karena ada suku-suku tertentu di Arab waktu itu memang nggak bisa a. Jadi paksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari tetap nggak bisa. Ya, dia gitu. Sama kayak kawan kita itu, kalau dikasih sepeda dibilang sepeda, ya kan? Barangnya sama nggak? Sama kan? Cuma gaya dia untuk membacakan beda, itu aksen namanya. Ya, nanti banyak Anda temukan, misalnya him pakai hum, nanti ada himu, nanti kapan-kapan kita belajar, tapi ada keindahan di balik itu. Nah, saya mau tunjukkan kepada teman-teman sekalian, bagaimana orang-orang ini belajar dan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mekah itu naik jadi Makkatul Mukarramah. Kemudian Nabi hijrah kemana? Bukan, jangan salah. Bukan. Jangan ngarang. Iya. Ke Yathrib. Yathrib, bukan Madinah. Yathrib itu apa artinya? Hah? Apa artinya? Gak ada artinya. Gak usah dicari. Yathrib itu salah satu keturunan dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kemudian singgah di situ membangun komunitas. Cuma memang sebelum datangnya Nabi itu tertinggal keadaannya. Jadi kalau kita di ekonomi ada istilah resesi, ini di bawah resesi. Jadi banyak terlilit utang piutang, kemudian kotor, tidak terawat daerahnya dan sebagainya. Tiba kemudian Nabi hijrah ke situ, Al-Quran turun di situ. Maka berubah tempatnya dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi disimpulkan dari semua perjalanan ini, dan langsung pernyataan Allah di Al-Quran surah ketiga ayat 110, maka Al-Quran, semua ulama ahli Quran mengatakan, Al-Quran kalau benar dipelajari, turun dimanapun, melekat pada siapapun, pasti akan memberikan keistimewaan pada orang-orang itu dan tempat sekitarannya. Ini sudah fitrah.